Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni selaku dosen pengampu transformasi digital dan teman-teman yang kami sayangi sebagai penonton video presentasi kami. Hari ini kami kelompok 5 akan membawakan topik bahasan yakni Social Networks dan Web 2.0. Next slide. Baik, saya Kansamar Halisa sebagai moderator sekaligus presenter dan bersama teman-teman presenter lainnya yaitu Vironita Ajeng Putri Wicaksono, Eka Audina, dan Fal Azhar Rokmah Seviani. Next slide. Dalam presentasi kami kali ini akan membahas 6 bahasan, yaitu pertama, social networks, dan yang kedua, internet dan istilah kunci, yang ketiga, pengertian web 2.0, yang keempat, perbedaan web 1.0 dan 2.0, yang kelima, siklus hidup pengembangan web, dan yang terakhir adalah kriteria website. Next slide. Baik, saya akan menjelaskan definisi social networks. Menurut Bratawisnu dan Alamsyah tahun 2018, social networks adalah permodelan terhadap user yang dilambangkan dengan titik atau nodes dan interaksi antar user tersebut yang dilambangkan dengan garis atau huge. Next slide. Kemudian definisi social networks yang kedua, dilansir dari situs BINUS tahun 2021, social networks adalah bentuk layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu agar dapat berinteraksi satu sama lain. Next slide. Baik, topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh social network. Nah, mungkin dari teman-teman juga udah nggak asing lagi ya sama logo-logo yang ada di layar ini gitu. Sebenarnya social networks itu juga masih banyak lagi, cuman di sini kami mengambil 4 contoh saja. Yang pertama itu ada LinkedIn. Itu biasanya digunakan untuk mencari kerja atau mencari lowongan magang seperti itu. Kemudian bisa juga untuk menjalin relasi dengan banyak orang gitu untuk memperkuat hubungan profesional, kemudian mempelajari keahlian yang dibutuhkan demi kesuksesan karir. Kemudian ada Facebook, ini bisa untuk mengupload foto, video, update status, bahkan bisa live juga ya sekarang. Untuk Twitter itu sebenarnya sama seperti Facebook 11-12 gitu untuk update status, untuk menjalin relasi dengan banyak orang seperti itu. Sedangkan untuk Instagram sendiri itu biasanya bukan biasanya ya, tapi lebih platform yang lebih mengutamakan untuk upload foto ataupun video seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi seseorang menggunakan situs jejaring sosial. Salah satu alasan utama seseorang menggunakan situs jejaring sosial adalah keinginan untuk berkomunikasi dan terkoneksi secara instan dengan orang lain. Pola komunikasi pada masa sekarang ini yang menuntut segala sesuatunya dikerjakan dengan cepat membuat situs jejaring sosial menjadi salah satu sarana yang sangat membantu dan memecahkan masalah sebagian tantangan komunikasi yang serba cepat tersebut. Nah, selain alasan yang utama tersebut, berkembang pula motivasi lainnya seperti berbagi informasi, hiburan, bertransaksi, memelihara hubungan interpersonal, dan memperluas jaringan pertemanan.
Khususnya pada orang usia remaja dan dewasa, media sosial bahkan bisa digunakan sebagai pencarian jati diri atau self-identity, dengan cara memposting konten tertentu untuk kemudian menerima tanggapan dari teman-temannya di situs jejaring sosial. Nah, nantinya tanggapan-tanggapan tersebut kemudian menjadi gambaran atau citra diri dari seorang remaja di hadapan para temannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang internet dan istilah kuncinya. Internet sendiri adalah sekumpulan komputer dan jaringan dari berbagai perusahaan dan berbagai macam jaringan komputer atau sistem operasi yang terhubung untuk berkomunikasi, berbagi, dan bertukar informasi. Dan salah satu hal terbesar tentang internet adalah tidak ada yang benar-benar memilikinya. Jadi, apa itu internet ini adalah kumpulan jaringan global, baik besar maupun kecil, yang terhubung bersama dalam berbagai cara untuk membentuk satu kesatuan yang sekarang kita kenal sebagai internet. Next slide. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang pengertian Web 2.0. Web 2.0 adalah aplikasi program yang memanfaatkan keunggulan yang dimiliki platform aplikasi yang memberikan layanan terus-menerus dengan selalu memperbaharui kualitas perangkat lunak dan layanannya dengan maksud agar semakin baik dan semakin banyak orang yang menggunakannya. Teknologi Web 2.0 ini dirancang untuk penggunaan sehari-hari oleh konsumen serta konten dinamis yang responsif terhadap masukan pengguna. Seperti contoh Flickr, MySpace, dan ribuan situs lain sejenis yang dibuat untuk penggunaan pribadi. Istilah 2.0 ini juga diperkenalkan pada tahun 2004 dan mengacu pada generasi kedua dari World Wide Web. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perbedaan Web 1.0 dan Web 2.0. Untuk Web 1.0, yang pertama adalah web pages itu bersifat statik, di mana website hanya bersifat read-only, sehingga terjadi komunikasi satu arah, dan pembaca hanya dapat menerima informasi tanpa berpartisipasi dalam memberikan informasi. Yang kedua, web ini tuh menggunakan klasifikasi yang telah ditentukan informasi seperti kategori dan subkategori pada direktori, contohnya Yahoo dan DMOZ. Yang ketiga, penggunaan from set, yaitu tampilan beberapa buah web page dalam satu window. Yang kemudian, penggunaan tag HTML seperti Blink dan MarkQ yang telah tertera di PPT ya. Kemudian selanjutnya adalah web dibangun dengan HTML dan CSS dan CGI dan telah ditawarkan sebagai halaman statis. Kemudian yang terakhir adalah isi web dikirim sebagai situs langsung ke rumah. Kemudian untuk Web 2.0, yang pertama adalah isi web dapat diubah oleh pengguna web. Yang kedua, setiap user dapat berbagi bookmark dan memberikan peringkat seperti del.eco.us atau dik. Yang ketiga, user dapat memberikan kontribusi untuk konten dengan cara evaluasi, review, dan mengomentari konten. Kemudian yang keempat, penggunaan web page itu berhubungan dengan user lain, seperti pada situs Facebook, Friendster, atau MySpace yang booming karena pengguna itu kan mudah untuk menjalin silaturahmi dengan rekannya, bahkan dengan teman-teman lama yang sudah lama tidak dijumpai. Kemudian yang kelima, share konten yang cepat dan efisien untuk berbagi gambar, video, slide presentasi, lagu, atau file dengan menggunakan beberapa channel, termasuk file sharing dan permalink seperti YouTube, Flickr, Photobucket, SlideShare, Napster, Indocwebster, dan lainnya, di mana member itu dapat membuat video dan mengunggahnya, lalu orang lain pun dapat melihat video tersebut dengan waktu yang relatif cepat, serta pengunggahan video dapat kurang dari 1 jam. Kemudian web ini tuh menggunakan Ajax. Ajax itu asynchronous JavaScript plus XML, dan menyajikan dinamis pengalaman pengguna yang kaya kepada pengguna. Next slide. Baik, ini adalah contoh Web 1.0 ya, yang ada di internet, yaitu detik.com. Next slide.
Baik, saya akan melanjutkan mengenai perbedaan Web 1.0 dan Web 2.0. Web 1.0 itu adanya fitur buku tamu online, kemudian yang selanjutnya penggunaan button dengan format GIF. Biasanya kalau dalam promosi produk tuh sekitar 88 kali 31. Kemudian selanjutnya ada bisnis retail, produk tersebut itu dijual langsung kepada pengguna dan pendapatan yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir, isi web itu dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Yang untuk web 2.0, nah, menggunakan RSS. RSS itu adalah Really Simple Syndication, di mana user itu dapat menerima notifikasi apabila suatu web page itu terupdate. Kemudian, produk bisnis tidak dijual langsung, tetapi ditawarkan sebagai layanan secara permintaan dan pendapatan yang dihasilkan sebagai biaya bulanan dan membayar per konsumsi. Kemudian, isi web itu yang dibuat tersedia untuk berbagi, digunakan kembali, distribusikan, dan bahkan bisa diedit. Dan yang terakhir adalah koneksi internet itu tidak terbatas melalui komputer, tetapi juga dapat melalui perangkat lain seperti handphone, seperti sekarang ini yang sering kita gunakan. Next slide. Baik, ini adalah perbedaan Web 1.0 dan Web 2.0 ya. Kalau Web 1.0 itu kan ada double click, sedangkan yang Web 2.0 itu ada Google AdSense, kemudian ada Ophoto dan Flickr, ada Akamai, BitTorrent, MP3 to Com, Napster, kemudian ada Britannica Online, Wikipedia, ada personal websites, blogging, invite, upcoming, RAG, and FWDB, kemudian ada domain name speculation, search engine optimization, kemudian ada page views dan cost per click, ada screen scraping, web service, dan publishing dan participation. Kan kalau sekarang ini kan kita mungkin udah familiar ya dengan Web 2.0 ini. Sedangkan yang 1.0 ini mungkin udah tidak ada lagi dan tergantikan oleh dengan Web 2.0 ini. Oke, saya akan menjelaskan ya. Mungkin saya akan mengambil salah satu, yaitu mengenai cara kerja ensiklopedia dan Britannica Online yang dari perwakilan Web 1.0 dan Wikipedia Web 2.0. Jadi kan kalau di ensiklopedia Britannica Online itu menampilkan artikel yang dibuat oleh pakar di bidang-bidangnya masing-masing untuk dipublikasikan secara periodik. Nah, sedangkan Wikipedia itu kan mempercayakan user anonymous atau yang tidak dikenal, yang bahkan tuh dapat membuat atau merubah kontennya itu apa saja. Selain Wikipedia itu kan banyak juga aplikasi Web 2.0 seperti komunitas berbasis web, situs jejaring sosial, Facebook, Twitter, dan lain-lain, video sharing seperti YouTube, blog, dan masih banyak lain. Next slide. Nah, yang menjadi kunci perbedaan dalam Web 2.0 dan Web 1.0 adalah keterbatasan pada Web 1.0 yang mengharuskan pengguna internet untuk datang ke dalam website tersebut dan melihat satu persatu konten di dalamnya. Nah, sedangkan Web 2.0 ini memungkinkan pengguna internet dapat melihat konten suatu website tanpa harus berkunjung ke alamat situs yang bersangkutan. Kemudian kemampuan Web 2.0 ini dalam melakukan aktivitas drag and drop, autocomplete, chat, voice, dan dapat dilakukan layaknya aplikasi desktop. Kemudian perbedaan lainnya adalah peran personal website dan blog weblog. Nah kan peran personal website itu kan di Web 1.0, sedangkan yang blogging atau weblog itu di Web 2.0. Nah dengan hadirnya blog itu, para user itu diberi kemudahan dalam mendesain sebuah website tanpa perlu mempelajari HTML atau PHP. Semua dikerjakan hanya dengan klik. Jadi dengan ada blogging itu tuh lebih mudah gitu. Kita bisa membuat konten, bisa buat artikel, bisa buat materi, dan lainnya. Next slide. Nah, ini adalah perbedaan secara detail ya, yang mengenai Web 1.0 dan Web 2.0. Jadi kalau dari segi communication itu, kalau yang Web 1.0 itu broadcast, sedangkan Web 2.0 itu interaktif. Kemudian untuk dari segi informasinya,
Kalau web 1.0 itu static atau read only, sedangkan yang web 2.0 itu dinamis, kemudian untuk fokusnya itu lebih ke organisasi, dan satunya web 2.0 itu komunitas, kemudian dalam personalnya itu lebih ke homepage, kemudian yang 2.0 itu blogs or wikis, kemudian yang tentang kontennya itu ownership, dan yang web 2.0 itu bisa berbagi, kemudian untuk yang interaction itu web forms, dan web 2.0-nya web application, search-nya directories, web 2.0-nya keywords or text, dan yang matriksnya itu mengenai, kalau web 1.0 itu page views, kalau sedangkan 2.0 itu kan bisa langsung dengan klik saja. Kemudian yang periklanan, nah yang 1.0 itu lebih ke bentuk banner. Kemudian yang web 2.0 itu dalam bentuk interaktif. Nah, untuk yang research penelitian itu 1.0 itu lebih menggunakan Britannica Online, yang mungkin tuh kita udah awam banget ya mendengar Britannica Online, dan itu mungkin udah nggak ada lagi dan tergantikan dengan Wikipedia yang bahkan sampai sekarang tuh masih ada. Kemudian untuk teknologinya, kalau yang 1.0 itu masih menggunakan HTML atau FTP, kemudian yang 2.0 itu Flash or Java or XML. Next. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang di sini ada siklus hidup pengembangan web. Siklus hidup pengembangan web adalah metodologi sistematis yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola situs web. Siklus ini dimulai dengan fase investigasi awal dan diakhiri dengan fase operasional dan dukungan. Nah, proses pengembangan web ini merupakan aktivitas yang dinamis, di mana perubahan biasanya terjadi di setiap fase setelah mendapatkan umpan balik yang komprehensif, terutama dari pengguna. Nah, kemudian di sini siklus hidup pengembangan web itu terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap ini biasanya dimulai dengan permintaan ke Departemen Teknologi atau biasa dikenal dengan permintaan sistem. Permintaan ini melibatkan kebutuhan sistem informasi baru atau perbaikan dari yang sudah ada. Fase investigasi awal melibatkan identifikasi masalah dan strategi untuk rencana pengembangan. Saat mengembangkan situs web untuk organisasi, lembaga, atau grup, permintaan sistem dapat berasal dari top manajemen, grup perencanaan strategis, kepala departemen, atau staf departemen teknologi informasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu ada tahap analisis kebutuhan. Nah, persyaratan atau requirement adalah kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memahami kebutuhan bisnis dan mengembangkan model logis untuk situs web baru yang akan dikembangkan. Nah, tahapan ini melibatkan pengembangan model suatu persyaratan di mana pihak bisnis akan diminta untuk menjelaskan dan menguraikan proses bisnis situs web yang akan dikembangkan. Informasi untuk pengembangan model ini dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan informasi seperti wawancara, penelitian, observasi, dan pengambilan sampel. Hasil analisis persyaratan itu diantaranya ada dokumen persyaratan sistem yang menyatakan kebutuhan manajemen dan pengguna, kemudian ada rencana alternatif dan biaya yang terlibat dalam pengembangan situs web yang diinginkan, serta solusi yang diusulkan dari konsultan sebagai pakar pengembangan web. Yang ketiga, ini ada tahap desain. Dalam tahap desain, semua keluaran, masukan, antarmuka, dan proses untuk situs web akan diidentifikasi. Selain itu, semua kontrol desain, baik yang internal maupun eksternal, akan dibangun. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem yang akan dibangun dapat diandalkan, akurat, mudah dirawat, dan aman untuk digunakan. Desain tersebut dinyatakan dalam laporan spesifikasi desain sistem. Laporan ini akan disajikan kepada manajemen dan pengguna untuk mendapatkan komentar dan persetujuan dari mereka.
Kemudian ada beberapa faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam desain situs web. Yang pertama itu ada menentukan cara mengatur konten halaman web. Kemudian ada memilih struktur situs web yang sesuai. Terus ada menentukan cara menggunakan multimedia, kemudian menangani masalah aksesibilitas, dan merancang halaman yang sesuai untuk audiens internasional. Nah, di sini ada 3 jenis struktur situs web. Yang pertama ada struktur situs web linear. Nah, sesuai web linear ini, jika informasi pada halaman web harus dibaca, jika pada halaman web itu harus dibaca sesuai dalam urutan tertentu. Nah, contoh yang digunakan di mana informasi pada halaman web pertama diperlukan untuk memahami informasi pada halaman web kedua. Pengguna harus menggunakan struktur linear. Nah, di sini setiap halaman akan memiliki link dari satu halaman web ke halaman berikutnya, serta link ke halaman beranda. Jadi, pasti kita udah nggak asing lagi kalau misalkan kita buka situs web seperti Kompas atau Kompasiana itu, biasanya kan halaman pertama itu nanti kalau kita udah scroll sampai akhir, kalau mau baca selanjutnya itu harus klik selanjutnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian, yang kedua ada situs web hierarkis. Ini merupakan salah satu yang menghubungkan halaman web dalam struktur sistem seperti pohon. Nah, struktur situs web ini sangat cocok untuk situs web dengan indeks utama atau halaman daftar isi yang memiliki peranala ke semua halaman web lainnya. Di sini halaman indeks utama akan menampilkan informasi umum dan halaman turunan akan menyertakan informasi yang lebih detail. Jadi kan pasti teman-teman juga udah pada tahu kalau misalkan buka web itu ada daftar isinya gitu. Jadi kita bisa tinggal klik linknya itu dan nanti kita langsung diarahkan ke menu yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir ada struktur situs web grid. Nah, struktur ini bekerja paling tepat di situs web dengan informasi yang tidak perlu dibaca dalam urutan tertentu dan dengan banyak opsi navigasi yang dapat dipilih pengguna. World Wide Web menggunakan struktur grid atau jejaring sehingga pengguna dapat menavigasi di antara halaman web dalam urutan apapun yang dipilih. Mayoritas situs web adalah kombinasi dari struktur linear, hierarki, dan grid atau jejaring. Kemudian kita lanjut ke fase yang keempat, yaitu ada tahap pengembangan dan implementasi. Situs web dikembangkan dengan menyesuaikan metodologi yang dipilih. Prosedurnya yaitu menulis program, menguji, dan terakhir setelah sistem berhasil dikembangkan untuk di host server yang diinginkan. Nah, hasil dari fase ini yang pertama adalah sebuah situs web telah diproduksi dan siap digunakan. Kemudian pelatihan administrator situs web dan migrasi informasi ke situs web baru. Selanjutnya ada melakukan evaluasi sistem untuk memastikan bahwa situs web yang dikembangkan mampu beroperasi dengan memenuhi keinginan user dengan baik. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa biaya dan manfaat dari situs yang dikembangkan sesuai dengan perkiraan. Nah, tujuan dari fase ini tuh sebenarnya untuk mewujudkan situs web yang diinginkan. Dan yang terakhir, fase yang kelima yaitu dukungan dan operasional. Pada fase ini, staf teknologi, informasi, atau pemilik situs akan memperbarui dan menambah nilai dari fungsi situs yang baru. Pembaruan akan melibatkan koreksi kesalahan jika ada, dan membuat perubahan yang sesuai. Sedangkan kegiatan untuk menambah nilai fungsi pada sistem yang dikembangkan dapat berupa kegiatan seperti menambah fitur dan manfaat yang baru. Pengembangan sistem informasi adalah proses yang selalu berubah. Bahkan proses bisnisnya pun kerap dimodifikasi untuk memanfaatkan perubahan teknologi informasi. Oleh karena itu, website yang dikembangkan tentunya perlu diupdate setelah lama beroperasi. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kriteria website yang baik. Yang pertama, yaitu berorientasi pada pengunjung.
tentu kita percaya ya bahwa segala hal yang baik itu akan memberikan hasil yang baik pula. Nah, jika sebuah web yang dibangun ini dengan memenuhi kriteria web yang baik, maka hasilnya pun akan kembali kepada pemilik web tersebut. Nah, pengguna internet pada umumnya tentu menginginkan sesuatu ketika mereka sedang browsing di internet, memasukkan keyword atau kata kunci pencarian pada mesin pencari. Nah, setiap web itu pada dasarnya berlomba-lomba untuk menampilkan bagaimana konten terbaik mereka dan menawarkan solusi untuk kebutuhan visitor atau pengunjung. Kemudian yang kedua, website yang user-friendly. Berbicara mengenai kecepatan, semua orang pasti setuju ya jika web yang sangat cepat diakses itu merupakan salah satu indikasi web yang baik. Menampilkan konten yang berisi informasi secepat mungkin, tidak membuat pengunjung berlama-lama saat melihat blank page, atau tanda bahwa halaman itu sedang loading atau sedang memuat. Tentu kita pasti nggak suka ya kalau misalnya berlama-lama dan membuang-buang waktu untuk mengakses informasi yang loadingnya itu lama, seperti itu. Nah, ukuran web juga tentu berpengaruh terhadap kecepatan. Jadi, kalau kita membangun website itu harus memperhatikan bagaimana ukuran webnya dan juga tidak terkendala dalam mengaksesnya. Kemudian website responsif dan adaptif. Responsif di sini berarti bahwa web memiliki kemampuan untuk merespon setiap perangkat berbeda yang kita pakai. Jika kita membuka web melalui ponsel, maka web akan otomatis memperkecil ukurannya sendiri, baik itu konten, tulisan, maupun medianya. Saya sendiri pernah menemui salah satu web yang mana ketika kita menggunakan laptop dan kita menggunakan ponsel itu jelas berbeda. Tentu banyak kenyamanan yang jauh lebih baik ketika kita menggunakan laptop. Misalnya ketika kita menggunakan ponsel, ukurannya itu berubah, tata letaknya berubah, acak-acakan, dan lain sebagainya itu tentu harus diperhatikan agar webnya itu ukurannya itu bisa stabil meskipun dipakai di ponsel maupun di laptop seperti itu. Kemudian untuk adaptif berarti bahwa web mampu beradaptasi dengan setiap perangkat. Jika responsif adalah suatu kemampuan dalam respon perangkat untuk memperkecil kontennya, maka adaptif itu menyederhanakannya. Hanya responsif saja, tampilan web akan sama diakses dari berbagai perangkat. Yang membedakannya hanya pada ukuran saja yang mengecil. Nah, adaptif ini berfungsi untuk menyederhanakannya. Jika web kita adaptif, maka tampilan di berbagai media pasti akan berbeda, tidak hanya pada ukuran displaynya saja. Kemudian selanjutnya yaitu mempunyai kompabilitas yang baik. Compatibility atau kompabilitas yang dimaksud yaitu tampilan web tidak berantakan jika dibuka menggunakan berbagai jenis browser. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak jenis browser yang kita gunakan untuk mengakses sebuah web. Misalnya ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, terus dan lain sebagainya. Nah, sebisa mungkin si webnya ini mempunyai resolusi standar 800 kali 600 sehingga compatibility-nya ini baik seperti itu. Kemudian selanjutnya teroptimasi dan terintegrasi dengan baik. Optimasi bukan hanya menyangkut pada kecepatan saja, bahkan lebih penting daripada itu yaitu strukturnya. Struktur web yang baik akan memudahkan mesin terlusur dalam memahami setiap webnya. Sitemap itu salah satunya ya, yang mana memiliki tugas sebagai penunjuk arah bot mesin telusur ketika merayapi web. Kinerja awal dan web didapatkan via optimasi, bukan melalui tampilan juga lainnya. Nah, integrasi web mempunyai peranan sangat penting. Web kita tidak dapat berdiri sendiri, kita diwajibkan mempunyai akun dari setiap media sosial sebagai pondasi penunjang bisnis online. Jadi misalnya nih, kita punya bisnis online. Nah, kita sebisa mungkin harus terintegrasi webnya ini dengan semua akun sebagai dasar pondasi pemasaran internet digital kita. Jadi ketika si calon pelanggan atau klien itu ketika searching di internet itu akan melihat bahwa bisnis online kita itu memiliki suatu kekuatan yang solid seperti itu.
Kemudian selanjutnya, keamanan website dan server hosting yang baik. Nah, kita perlu mempertimbangkan bagaimana keamanan website itu sendiri. Seandainya web itu dikatakan sempurna, baik dari desain maupun optimasinya, semuanya ini akan sia-sia jika server webnya itu buruk dalam kinerjanya. Kinerja server yang baik akan mempengaruhi kecepatan dan kekuatan web serta tidak mudah down. Nah, maka dari itu kita bisa memilih hosting yang berpengalaman. Kemudian tentu tidak semua pengguna internet itu baik ya. Sebagian dari mereka mungkin mempunyai itikat yang buruk atau tindakan yang merugikan orang lain. Teman-teman pasti sudah mengetahui istilah hacker kan? Nah, meskipun tidak semua hacker itu berbuat jahat, mungkin hanya sebagian kecil aja dari mereka yang bisa membuat web kita itu jadi down, tapi kita perlu memperhatikan bahwa keamanan web yang berlapis dan kokoh itu perlu untuk menjadi benteng pertahanan serta kunci supaya web kita ini nggak mudah diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, ini adalah sumber referensi kami dalam membuat materi ini yang telah tertera di PPT ya. Next slide. Baik, next slide lagi. Nah, berhubung slide ini telah ditampilkan, maka telah sampailah di penghujung presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 yang sudah menjelaskan bahasan dengan baik. Dan teman-teman yang sudah menonton video ini kami sampai selesai. Apabila ada pertanyaan mengenai materi kami akan bertemu kembali dengan teman-teman mungkin sekitar 1 minggu lebih lagi ya, untuk membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga materi yang kami bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mewakili kelompok 5 memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama presentasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.